Audio Jungle. Itu ada banyak sekali orang-orang dengan pemahaman yang seperti itu. Itu bagaimana mungkin kamu mempelajari Al-Quran yang turun di hati Nabi Muhammad, tapi kamu belajarnya dari orang-orang yang bahkan tidak punya rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad. Gak pernah, gak bisa. Belajar Al-Quran mesti dari ulama-ulama yang punya sambungan ilmu bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ibu ya, ibu mau mempelajari ini anaknya mau di pesantren Quran, tiap-tiap bu pesantren ini ibu ngambil Qurannya di mana gitu. Mesti jelas sambungannya, mesti jelas silsilah ilmunya ibu sekali, mesti paham gitu. Mesti ada sambungannya. Kalau bisa cari yang kiainya atau yang bunyainya yang dulunya ketika mempelajari Al-Quran dari para ulama, yang ulama tersebut itu habaib atau sekurangnya berguru pada habaib. Saya tuh mondok 12 tahun. 12 tahun itu pindah-pindah pondok pesantren. Pesantren saya itu kalau tidak berguru, kalau enggak saya berguru memang kepada habaib. Pesantren pertama saya Darul Lughah wa Dakwah itu dengan Habib Hasan Baharud. Pesantren terakhir saya itu di Darul Zahra Karim Hadramaut Yaman dengan Sayyidil Habib Umar bin Hafid atau Babah Nur Al-Haddad, dan itu semuanya adalah para ulama-ulama yang habaib. Atau saya pernah berguru di pesantren atau Hidiyah Tegal dengan Kiai Ahmad Saidi itu ya Bu ya. Itu ibu sekalian, beliau ini dulunya berguru di Darul Hadis pesantrennya Habib Abdullah bin Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang. Dan kemudian saya juga pernah berguru kepada di Al-Anwar Sarang Rembang pada Kiai Haji Maimun Zubair dan Mbah Mun Kiai Haji Maimun Zubair itu dulunya berguru kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki yang adalah keturunan Nabi besar Muhammad SAW, salah satu dari para ulama-ulama Mekah yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kayak gitu tuh mestinya. Itu membuat kita punya pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli-ahli Quran. Nah, haknya Al-Quran terhadap kita nih Bu, sehingga nanti di hari akhirat mudah-mudahan Allah jadikan Al-Quran pemberi syafaat bagi kita. Itu ada sekurangnya 3: dibaca, difahami, diamalkan. Ini yang wajibnya ya Bu ya. Yang wajibnya itu 3. Yang lain-lain kalau bisa ngafalin gitu ya, kalau bisa dengan luas mengajarkannya, nah itu silahkan, lebih afdal lagi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian kata Nabi Muhammad yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Tapi kalau kamu nggak bisa kayak begitu, sekurangnya haknya Al-Quran dari dirimu ada 3 hal. Jangan sampai kamu tidak mengerjakan nih ketiga hal tersebut itu. Apa itu? Yang pertama, kamu harus sekurangnya membaca Al-Quran. Jangan sampai ada yang nggak bisa baca Quran. Ustazah, saya udah tua, Ustazah, nggak bisa lagi belajarin Quran. Bu, kamu udah pernah coba? Cobain. Saya udah tua begini Ustazah, nggak apa-apa, cobain. Pelajari Al-Quran. Ada sirnya. Kan sekarang udah bisa nih Ustazah ikutan dengerin terus baca gitu. Jadi saya nggak baca Quran dari bahasa Arab gitu. Saya bacanya dari bahasa Indonesianya, dan karena saya takut jadi saya sambil dengerin juga. Takut salah-salah jadi saya denger sambil dengerin juga. Udah cukup nggak Ustazah? Nggak cukup. Pelajari. Saya udah tua Ustazah, bisa kok. Ibu-ibu pernah tahu ada orang buta bisa baca Quran bahkan hafal Quran? Banyak Bu. Itu nggak pakai mata ibu-ibu sekalian, bisa hafal Quran. Apalagi dirimu punya mata seperti ini. Insya Allah, asal minta sama Allah dengan sungguh-sungguh, kamu akan bisa lama-lama baca Quran.
Umur berapapun, apalagi zaman sekarang udah secanggih ini Bu. Metode pembelajaran Al-Quran itu udah banyak banget. Jangan sampai kamu mati gak bisa baca Quran. Saya khawatir dengan nasibmu di akhirat nanti. Kalau Nabi Muhammad nanya gitu, ngapain aja hidup di dunia sampai Al-Quran yang turun kepada kita umat Islam kamu gak bisa baca? Mau jawab apa? Ngapain? Ibu-ibu saudaraku sekalian, apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini kalau bahkan Al-Quran yang menjadi pembimbing kita, yang menjadi buku panduan hidup kita, itu sampai kita nggak bisa bacanya. Ayo bismillah pelajari. Umur saya udah 60 tahun Ustazah, nggak apa-apa, panggil orang buat bacain pelajaran Al-Quran. Saya orang nggak punya Ustazah. Ibu-ibu sekalian, ada banyak kok musola-musola yang ngadain kajian-kajian Al-Quran. Kamu gak punya duit buat datengin orang ngajarin Al-Quran, kamu datengin sama orang yang kamu tahu, ustadz, ustazah yang bisa baca Al-Quran dengan bagus, anak-anak sekolah yang bisa baca Al-Quran dengan bagus, atau bahkan anakmu, cucumu minta buat ngajarin Al-Quran. Tolongin nenek nah, ayo kamu ajarin nenek baca Al-Quran. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena Bu, biar kata baiknya orang kayak gimana, ibadahnya udah kayak gimana, kalau nggak baca Al-Quran, dia nggak bisa baca Al-Quran di zaman kayak begini, dia tetap punya cacat yang seharusnya dia usahakan untuk bisa membaca Al-Quran. Insya Allah. Pastikan orang-orang di sekelilingmu bisa membaca Al-Quran. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan malu buat, aduh udah terlanjur nih, udah tua nih, malu ketahuan orang nggak bisa baca Al-Quran. Udah dah, mendingan saya sembunyi-sembunyiin aja sampai saya mati biar nggak ada orang tahu kalau saya nggak bisa baca Quran. Jangan, ibu-ibu sekalian, cari guru bisa mengajarkanmu Al-Quran. Saya ingat umi saya baru wafat hari Minggu yang lalu. Yang lalunya lagi, maksudnya ini hari apa sih? Rabu. Hari Rabu ya. Nah itu umi saya berarti sudah meninggal dunia 10 hari. Umi saya tuh Bu, kira-kira 3 tahunan lalu, umi saya matanya penglihatannya mulai berkurang. Umi saya meninggal dunia usia 71 tahun. Sekitaran tahun 3 tahunan yang lalu, ya, tahun 2018 gitu, 2019, ya, beliau mulai kehilangan pandangan matanya, mulai ngelihatnya nggak jelas, Umi saya tuh sampai katanya ngelihat cermin tuh mulai nggak kelihatan. Terus tuh suka sedih karena kan misalnya kayak mau ngapa-ngapain jadi serba susah kan. Tambah lama penglihatannya tambah kabur. Saya bilang sama umi saya, Mi, ayo Mi dioperasi aja. Ini namanya katarak. Saya bilang, banyak orang-orang tuh banyak udah pada kena kayak beginian nih. Umi tinggal operasi aja Mi, sebentaran operasinya, saya bilang. Umi saya masih takut, namanya orang tua, takut kayak operasi itu gimana gitu kan. Sebenarnya nggak cuma orang tua sih, ada yang muda-muda juga takut ya sama operasi kan. Umi saya masih nunda gitu. Terus saya bilang sama umi saya, Mi, kalau misalnya Umi operasi nih, saya bilang, Umi tuh bisa baca Quran lagi. Emang iya Mi? Iya, saya bilang. Umi takutnya nanti Umi udah operasi nggak bisa baca Quran juga gitu. Enggak, Mi bisa, saya bilang gitu. Bisa baca Quran lagi gitu. Dan itu yang bikin Umi saya semangat buat operasi. Umi saya tuh nggak bisa ngelihat mukanya sendiri di cermin, itu nggak apa-apa. Umi saya tuh kayaknya bisa ngelihat, nggak bisa ngelihat cucu-cucunya gitu karena matanya mulai berkurang. Itu umi saya nggak masalah gitu. Akan tetapi
Beliau itu suka sedih kalau bangun malam-malam habis selesai tahajud mau baca Quran itu nggak bisa kebaca gitu Qurannya. Nangis sendiri beliau. Sampai akhirnya saya bilang, ayo Umi operasi aja, nanti Umi itu kalau operasi bisa baca Quran lagi. Akhirnya Umi saya bilang, iya apa beneran kayak gitu? Dia bilang. Saya bilang, heeh. Akhirnya mau dioperasi Bu, masa pandemi datang. Semua apa namanya? Semua rumah-rumah sakit itu pada tutup. Sampai sedih bener saya. Habisnya itu alhamdulillah pada mulai buka tuh rumah-rumah sakit. Saya daftarin Umi saya ini apa segala macem. Itu terus mau operasi. Yang menarik, ada tuh masa-masa Umi saya belum mau operasi. Itu kita datengin orang-orang yang udah pernah operasi dan berhasil buat cerita sama Umi saya gitu. Maksudnya tuh biar Umi saya nggak takut gitu. Mi, ini orang ini pernah operasi loh Mi, gitu kan. Nanti Umi saya tanya gitu, gimana habisnya operasi bisa lihat lagi? Iya Mi, alhamdulillah bisa lihat lagi terang sekarang gitu kan. Saya udah nggak salah-salah lagi ngebedain mana gula mana garam gitu. Umi saya bilang, oh alhamdulillah ya gitu. Umi saya tuh pertanyaannya kayak gini nih, terus abis operasi bisa baca Quran lagi? Iya Mi, alhamdulillah bisa baca Quran lagi. Oh gitu, senang gitu Umi saya. Ada satu orang nih, Umi saya tanyain gitu, terus abisnya operasi bisa baca Quran lagi? Terus dia bilang gini nih, enggak Mi, saya memang nggak bisa baca Quran dari dulu. Dia rupanya nih orang memang nggak bisa baca Quran dari dulu gitu. Jadi abis operasi ya memang juga nggak bisa baca Quran ya kan. Umi saya pertanyaannya kayak gini nih, nah terus ngapain dioperasi? Sampai adik saya yang ada di sampingnya sampai nyumpit Umi saya gitu. Maksudnya itu pertanyaan macam apa gitu kan? Orang kan bisa gimana gitu rasa hatinya ya. Orang kan punya keinginan untuk kembali matanya dibuka kan. Mungkin mau lihat cucunya, mungkin mau lihat ya nggak enak aja kan kalau mata nggak lihat gitu loh. Umi saya bertanya, ngapain kamu operasi kalau bukan buat baca Al-Quran? Ayo, matamu dipakai buat apa aja? Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi kita di akhirat nanti. Yuk baca Qurannya, baca. Insyaallah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini dijadikan Allah SWT sebagai ahli-ahli Quran. Amin. Yang hidupnya nggak jauh-jauh dari Al-Quran. Yang Al-Quran jadi teman baginya. Amin. Di waktu malamnya, di waktu siangnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Habisnya dibaca Qurannya, kalau bisa juga Al-Qurannya dipelajari. Ya, itu haknya Al-Quran. Dipelajari maksudnya bagaimana? Dipahamin makna-maknanya. Sekurangnya Bu, surat-surat yang Ibu biasa baca dalam sholat kita. Jangan sampai kita sholat, Qurannya kita baca, tapi kita nggak ngerti itu artinya. Al-Mu'awwidatin, itu kita mesti paham maknanya. Al-Fatihah terutamanya, gitu kan ya? Terusan kita baca, masa sih kita nggak ngerti artinya? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Itu dasar-dasar dalam agama kita tuh harus kita pahami. Bagus-bagus lagi kalau sampai dengan wadduha tuh, selain daripada kita hafal, juga kita memahami makna-maknanya. Biar kalau kita lagi sholat, apa yang kita baca nyambung sama apa yang kita pikirkan, dengannya sholat kita disebut sebagai sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu sholat yang nyambung antara bacaan sama apa yang kita pikirkan. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, dan Al-Quran itu Bu, seperti yang tadi saya sampaikan, kenapa maknanya itu harus kita pelajari dari orang-orang yang memiliki nasab ilmu maupun nasab darah daging kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran yang seperti itu, Al-Quran yang pemahamannya itu bersambung sama Nabi Muhammad SAW, di dalamnya penuh dengan puji-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pemahamannya Al-Quran, ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, penuh dengan pujian kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penuh dengan ilmu pengetahuan dari berbagai macam hal. Nih bu, ibu nih hidup nih bu nih ya, segala macam hal cara hidup ibu itu semuanya udah diatur dalam Al-Quran. Bagaimana seorang istri harus bersikap itu udah ada aturannya dalam Al-Quran. Bagaimana seorang suami harus bersikap kepada istrinya itu udah ada panduannya dalam Al-Quran. Misalnya nih, istri itu mesti kayak, suami itu mesti kayak gimana sih berbuatnya kepada istrinya? Itu ada panduannya bu dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian yang baik, kata Allah. Kata Allah nih sama para suami, yang baik ya kamu memperlakukan istri kamu. Terus wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Kata Allah, baik-baiklah kamu sama istri kamu, wahai para suami. Jika bahkan kamu gak seneng sama istri kamu gak cinta sama dia, tetap baiklah sama istri kamu, maka Allah akan berikan kepada kamu kebaikan yang sangat banyak. Ibu-ibu sekalian, saya waktu baca ayat ini bu, saya ngertiin, saya ulangin gitu kan. Wa in karihtumuhunna fasantakrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Ya Allah, saya rasanya GR banget. Saya rasanya gede hati banget bu sama Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya saya ngerasa ketika baca ayat itu tuh pantasnya kata-kata semacam itu disampaikan oleh ayah yang penuh cinta kepada mantunya, yang kita adalah anaknya yang paling dia sayang. Itu kayak seorang ayah bilang sama mantunya, yang baik-baik ya sama anak saya, yang baik-baik sama anak saya. Jika kamu bahkan gak cinta sekalipun sama anak saya, yang baik-baik ya sama anak saya, jangan sia-siain, tolong. Ntar dah tenang aja, ntar saya kasih sama kamu apapun yang kamu mau. Kamu mau apa? Pengen dibeliin mobil, pengen dibeliin rumah, pengen dikasih gampang urusannya, gampang dah, tenang aja. Nanti saya akan usahakan semua yang terbaik buat kamu. Yang penting kamu baik-baik sama anak saya. Gitu loh Allah bilang. Ya Allah, itu Quran ibu sekalian, indah luar biasa, jalan hidup bagi siapapun. Makanya orang kalau pegangan Quran memang gak akan pernah salah tuh. Apalagi kalau kamu bicara tentang bagaimana, ini urusan perempuan nih, ibu-ibu sekalian, Al-Quran memandumu luar biasa jelasnya, luar biasa tegasnya. Tentang kamu, caramu hamil, caramu melahirkan, itu udah dipandu dengan detail sama Allah SWT dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع الدعاء سميع العليم إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Masih ada kelanjutannya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Teman-teman sekalian saya muliakan, tuh panduan tentang perempuan hamil. Allah aturin detail-detail dengan cerita tentang Sayyidah Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalat imra'atu Imran.
tentang ibunda Sayyidah Maryam, namanya Sayyidah Hanna, istrinya Pak Imran. Itu ayat Al-Imran, alnya bukan al nyambung tuh, al yang punya arti keluarga, keluarganya Pak Imran. Siapa yang dimaksud dengan keluarga? Yaitu istrinya dan anak perempuannya, Hanna dan Sayyidah Maryam. Makanya alnya nggak nyambung di Al-Imran. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan ketika bininya Pak Imran hamil. Sesudah lama nggak hamil-hamil bu, kawin lama nggak hamil-hamil, terus hamil. Pas hamil, apa dia bilang? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya nadarkan apa yang ada dalam kandungan saya, persembahan saya untukmu ya Allah, terimalah ibadahku. Para ibu hamil, coba tuh, ilmu tinggi diajarkan Al-Quran kepadamu, meniatkan ada dalam kandunganmu, ini persembahan, bukan buat dirimu, tapi buat Allah. Kamu gak bilang, ya Allah sehat-sehatin ya anak saya, biar nanti kalau saya tua ada yang ngurusin saya. Itu namanya kamu jadikan apa yang ada dalam kandunganmu persembahanmu untuk dirimu di masa tuamu. Ada banyak orang-orang zaman sekarang tuh yang suka bilang anak adalah investasi masa depan yang paling menguntungkan gitu. Ada yang bilang seperti itu teman-teman sekalian. Ini kalau saya lihat yang seperti ini nih, terus anak-anaknya pada jadi anak-anak yang gak bakti gitu orang tuanya. Ya Allah kesian orang zaman sekarang pada banyak yang investasinya ternyata investasi bodoh. Kalau kamu gak bakti sama orang tuamu, berarti orang tuamu telah menginvestasikan dirimu dengan investasi. Tapi Allah mengajarkan kita tidak begitu cara berpikir kita tentang anak-anak kita. Ibu-ibu sekalian, Allah ngajarin kita dalam Al-Quran, cara pandangmu terhadap anak bukan investasi untuk dirimu, akan tetapi persembahan, hadiah buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lain bu, kalau kamu jadikan sesuatu untuk Allah tuh lain dengan kamu menjadikannya untuk dirimu sendiri. Lain. Orang yang kawin mau nyari kesenangan dirinya sendiri atau nggak tahan sama pertanyaan tetangga kamu kapan kawin, ya? Sama pertanyaan tante-tante kalau lagi mudik kamu kapan kawin. Beda yang nikah cuman karena tekanan dari lingkungan, nikah mau nyari kesenangan dirinya sendiri dengan nikah buat Allah. Nikah sebagai ibadah kepada Allah. Nikah untuk menjadikan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu praktekkan ayat tersebut, menjadikan di atas muka bumi ini ada khalifah-khalifah, hamba-hamba Allah SWT yang berjalan di atas muka bumi. Kamu pun kemudian menikah untuk menciptakan generasi berikutnya orang-orang bertakwa kepada Allah. Beda dengan orang yang nikah untuk mencari kesenangan sendiri. Rabbi ini, katanya dia bilang, ini ja'altu fil itu kalau timratu Imran, Rabbi ini nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dijagain sama Sayyidah Hanna sepanjang hamil, makannya hanya yang benar-benar halal, dijagain sepanjang hamil, zikirnya banyak, ibadahnya banyak, semuanya banyak yang baik-baik, sehingga anak nih bu hamil dalam kandungan udah jadi anak yang luar biasa. Ibu-ibu sekalian, falamma wada'atha, begitu melahirkan, dalam bayangannya Sayyidah Hanna, kalau dia melahirkan dia sudah persembahkan buat Allah. Dalam bayangannya akan lahir seorang anak laki-laki yang nanti bisa jagain Masjidil Aqsa, atau bisa menjadi seorang nabi yang kemudian berdakwah mengajak orang kepada jalan Allah SWT. Lahirnya perempuan gak ada yang jadi nabi. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wah, ternyata perempuan, gak seperti dalam
Allah semuanya adalah indah. Karenanya beliau mengatakan wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir. Aku lindungkan anak ini dan keturunannya dari kejahatan setan yang terkutuk. Makanya Bu, sampai diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, anak lahir itu digangguin sama setan namanya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan tuh setan yang suka gangguin anak-anak kecil kita. Loh, tujuannya apa Ustazah? Setan kan gangguin biar orang nyegah dari ibadah. Tujuannya biar gangguin orang tuanya dari ibadah kepada Allah. Makanya ada banyak anak-anak bayi tuh, kalau ibunya nonton TV dia gak kenapa-napa, tapi ibunya baca Al-Quran, ya Allah langsung jadi rewel. Iya. Kenapa tuh kayak begitu tuh anaknya? Anaknya digangguin sama setan, namanya Ummu Sibyan. Nabi Muhammad bercerita, semua anak lahir digangguin sama si Ummu Sibyan, kecuali Sayyidah Hana ketika ngelahirin. Sayyidah Maryam itu nggak digangguin karena dia baca wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka ibu-ibu, ini pelajaran buat yang melahirkan. Begitu anak yang lahirin, begitu anaknya dilahirkan, anaknya diazanin, dikomatin, telinga kanan diazanin, telinga kiri dikomatin, kemudian dibacakan ayat yang tadi saya baca, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ada di ayat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 36 kalau saya nggak salah, di ayat 36. Nggak usah dibaca dari awal, dari yang wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lindungkan anakmu dan keturunannya dari kejahatan setan yang buruk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Nih Bu, orang tua tuh sama Allah Subhanahu wa taala dikasih nih petunjuk-petunjuk menjadi orang tua di ayat ini. Karena sejak dari hamilnya diniatkan untuk sesuatu yang agung menjadi persembahan buat Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, kalau zaman sekarang kita persembahkan buat Allah tuh maksudnya gimana Ustazah? Nanti anaknya bisa jadi dai, bisa jadi daiyah. Nanti anaknya bisa jadi orang yang paham Al-Quran. Nanti anakmu bisa jadi orang yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ulama, ibu-ibu sekalian. Bisa jadi pecinta Nabi Muhammad yang luar biasa. Bisa jadi orang yang berdakwah. Jalan hidupnya ini mengajak orang-orang kepada Allah, dan tentu saja yang dipersembahkan kepada Allah pasti jadi hamba Allah yang soleh atau solehah. Gak usah khawatir, dah persembahkan aja buat Allah. Gak usah kamu mikirin nanti kalau saya tua biar dia ngurusin. Tenang Bu, anak kalau udah jadi anak yang soleh, pasti berbakti sama orang tuanya. Kan Allah nyuruh anak-anak buat berbakti kepada orang tuanya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau udah kamu jalanin masa kehamilan dengan baik, dijagain jangan sampai ada makanan haram masuk dalam perut kamu. Kan begitu ya? Kamu benar-benar jaga, jangan sampai kamu ngerjain perbuatan-perbuatan dosa di masa kehamilanmu. Kamu banyak zikir, kamu banyak sholawat, kamu banyak duduk di majelis ilmu, kamu banyak baca Al-Quran. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, lahir fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Allah terima anak ini Bu dengan penerimaan yang baik, diterima sama Allah. Anakmu sudah jadi anak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang dengan pandangan rahmat kasih sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ambataha nabatan hasana, Allah akan tumbuhkan dalam hatinya benih-benih kebaikan. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ibu tahu gak kenapa ya selalu saja anaknya para ulama tuh anaknya emang baik-baik gitu? Ya itu Bu, emak bapaknya baik. Dari sejak kehamilannya tuh hal-hal kebaikan ditanamkan dalam diri mereka. Anak lahir gak jauh-jauh dari pohonnya. Kayak buah tuh ibaratnya jauh jatuhnya, gak jauh-jauh dari pohonnya. Ibu-ibu sekalian, saya 4,5 tahun tinggal di kota Hadramaut, Karim, Yaman. Itu ibu-ibu sekalian,
Sampai saat saya pulang sesudah 4,5 tahun, saya nggak pernah dikecewakan sama anak-anak di sana. Itu anak-anaknya di sana, Bu, 100% kalau saya bilang anak-anak yang baik-baik semuanya, soleh-solehah semuanya. Ibu-ibu sekalian, di sana itu Bu, perempuan kebanyakannya nggak masuk toko. Apalagi zaman saya di sana ya Bu ya, itu nggak masuk toko, kebanyakan perempuan-perempuan tadi. Saya itu juga nggak masuk toko lagi zaman saya sekolah dulu itu. Ibu-ibu sekalian, tapi saya nggak pernah kesulitan untuk mendatangkan hajat-hajat saya. Kalau saya mau beli apa-apa di toko, saya nggak sulit. Kenapa gitu? Tinggal panggil aja anak kecil di situ. Saya panggil anak kecilnya, gitu ya. Saya minta tolong beliin ini itu gitu. Anak kecil itu masuk ke pasar, masuk ke tokonya gitu, beliin barang-barang saya itu, terus balik gitu. Bu, saya tuh sering kali mau ngasihin sisa kembaliannya sama mereka, ditolak sama mereka. Ditolak. Jadi bukan kayak anak kita tuh yang kalau disuruh beliin minyak gorengan, nanti kembaliannya buat kamu, oke deh. Yang begitu modelnya gitu. Enggak, ibu-ibu sekalian, itu anak kita loh Bu, bukan anak orang. Gimana kalau ibu nyuruh anak orang? Iya kan gitu ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, saya waktu sekolah ditarik 4,5 tahun ibu-ibu sekalian. Itu saya kalau mau apa-apa, saya minta tolong anak orang. Saya nggak kenal siapa dia. Nggak ada yang pernah nolak Bu. Tidak ada satupun yang pernah nolak. Nggak ada yang lagi main nih saya, yang lain aja dah, misalnya gitu. Atau kamu masuk aja sendiri tuh, nggak apa-apa kok gitu. Nggak ada. Yang dia bilang apa gitu, dia pergi langsung. Ditinggalin mainnya, mungkin lagi seru-serunya tuh Bu, ditinggalin sama mereka beliin gitu. Sampai saya pernah ibu-ibu sekalian, waktu saya kasihin nih uang kembaliannya, dia nggak mau gitu. Saya bilang nggak apa-apa nih buat kamu gitu, kamu kan udah susah gitu kan beliin buat saya gitu. Enggak, dia bilang kayak begini nih, entah kamu pasti lebih perlu, kamu kan orang asing di negara ini gitu, kamu pasti lebih perlu, udah ambil aja buat kamu. Akhirnya saya tanya gitu sama dia, kamu kok mau sih saya suruh, padahal kan kamu bukan apa-apa saya gitu, kenapa sih kamu mau gitu saya suruh, saya kasih uang kembalian malah nggak mau gitu. Dia bilang kayak begini nih, karena saya punya ibu dan punya saudara-saudara perempuan. Saya berharap kalau ibu saya dan saudara-saudara perempuan saya nyuruh anak-anak siapapun, mereka nggak keberatan untuk mentaatinya, karenanya saya akan berusaha untuk membantu perempuan manapun yang memerlukan bantuan saya. Bu, pemikiran yang sangat soleh, pemikiran yang sangat indah. Saya kepengen umi saya, saudara perempuan saya, kalau nyuruh orang lain mereka mau ngerjainnya. Jadi saya akan tidak keberatan disuruh sama perempuan manapun yang memerlukan bantuan saya. Cakep banget gitu. Itu ibu-ibu sekalian, lahir pemikiran-pemikiran indah seperti ini selain daripada pendidikan orang tua adalah karena ambatahallah nabatan hasanah. Allah tumbuhkan dalam hati mereka benih-benih kebaikan. Kamu kepengen punya anak-anak yang terlahir baik dengan sifat-sifat baik, ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, jagain anaknya dari sejak masa kehamilanmu. Ustazah udah telat, saya sekarang udah jadi nenek-nenek. Udah ajarin ma anaknya ibu ya, ngajarin ma anak-anaknya hal-hal yang seperti itu. Al-Quran memandu kita ibu-ibu sekalian, Al-Quran memandu kita semuanya. Sampai kemudian kata Allah, waqafalaha Zakaria, dia kemudian diasuh sama Nabi Allah Zakaria. Ini mengisyaratkan kepada para orang tua, nyariin guru yang benar buat anak-anaknya. Bu, ustazah udah kita pondokin, cukupkah? Belum tentu. Ibu nggak dengar apa berita-berita belakang-belakangan ini, ya Bu ya? Ada orang ngapain muridnya, ada orang mengajar Al-Quran juga, kan begitu tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mesti gimana ustazah kita ini kalau nyariin guru yang bagus buat anak-anak kita? Ibu jangan asal ngelihat bangunan pondok pesantrennya, jangan. Terus yang dilihat apanya? Kepribadian.
dari guru-gurunya, terutama dari mudir ma'hadnya, dari kiainya, dari bunyainya. Ibu lihat, kayak apa bunyainya, kayak apa kiainya. Kemudian berpikir, maukah anak mau menjadi seperti beliau? Oh iya, tentu saja Ustazah, mau banget saya. Jadi kayak begitu tuh anak saya, Masya Allah, orangnya, akhlaknya bagus. Gak apa-apa tuh, sekolahin di situ. Selain daripada yang tadi saya sampaikan, memiliki nasab ilmu yang bersambung dengan gurunya, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yang ketiga, jadi ada 3 hal tuh. Ibu-ibu kalau nyariin guru buat anak-anak ibu ya Bu ya. Yang pertama, ibu lihat kepribadiannya, seperti apa orangnya, akhlaknya gimana, ibadahnya gimana. Yang kedua, punya sambungan nasab ilmu, bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu seribu sekalian saya muliakan, ibu walaupun udah lihat orangnya baik ini apa, belum tentu cocok buat anakmu. Sehingga ibu perlu untuk berdoa, minta kepada Allah, ya Allah karuniakanlah untuk anak-anak saya guru yang baik yang bisa membimbing mereka menuju jalanmu ya Allah. Doa, minta. Selain ibu-ibu doain anaknya biar sehat, selain ibu-ibu doain anaknya biar pinter, sekolahnya benar, ini apa segala macam, ibu juga perlu doa, minta sama Allah, ya Allah karuniakan buat anak-anak saya guru yang baik yang dapat membimbing mereka menuju jalanmu ya Allah yang engkau ridhoi. Ya Bu, kalau udah ketemu sekolahnya misalnya gitu, ibu perlu istikharah, minta petunjuk sama Allah, ya Allah inikah dia sekolahnya? Jika memang ini ya Allah, kasih petunjuk kepada saya ya Allah. Jika memang bukan, jauhkan anak saya darinya dan beri saya petunjuk ya Allah. Bu, orang kalau jalannya pakai istikharah terus-terusan, apa-apa semuanya minta petunjuk dari Allah, insya Allah tidak akan pernah salah jalan. Nah, ini. Jadi hak kita terhadap Al-Quran yang pertama untuk kita baca, yang kedua untuk kita pelajari. Tapi pelajarinya sekali lagi ya, bukan dengan asal kamu baca terjemahannya gitu, nggak boleh. Hati-hati. Takut salah pemahaman terhadap Al-Quran. Kamu harus dengerin kajian dari orang-orang yang memang memahami, dikasih sama Allah pemahaman terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiganya, kamu amalkan. Jangan sampai udah dapat pelajarannya kamu nggak amalin. Misalnya kayak hari ini nih, kamu dapat pelajaran, oh kalau hamil begitu, kalau melahirkan baca itu, amalkan. Apapun yang kita dapat dari Al-Quran, kita coba untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Begitu ya Bu ya? Insya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah SWT jadikan sebagai ahli-ahli Quran insya Allah. Al-Quran akan mengajak kita kepada cinta apapun yang dicintai oleh Allah SWT. Kalau kamu mempelajari Al-Quran dengan paham, dengan benar, dari orang-orang yang memiliki sambungan Al-Quran langsung pada baginda Nabi Muhammad SAW, nyambung hubungannya sama Nabi Muhammad gak terputus, kamu akan paham bahwa Al-Quran penuh dengan puji-pujian tentang Nabi Muhammad, dan bahwasanya Allah tidak pernah mencintai satu makhluk pun lebih daripada cintanya Allah kepada bagindamu Nabi besar Muhammad SAW, dan bahwa kita sebagai umatnya Allah SWT jadikan sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas, sebagai sebaik-baik umat yang pernah ada di atas muka bumi ini karena sambungan kita kepada Nabi Muhammad. Maka ibu-ibu, adik-adik, saudariku sekalian yang saya muliakan, hidupmu jangan pernah mau jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Hidupmu jangan pernah mau jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Bu, umi saya meninggal 10 hari yang lalu. Mohon maaf ya Bu ya, saya ambil pelajaran dari kematian, dari kewafatan umi saya. Umi saya itu orang yang sangat-sangat cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Gitu. Beliau itu ibu-ibu saya sekalian, kalau saya pulang ke Indramayu itu senang banget, lebih senang daripada anak-anaknya yang lain pulang. Setidaknya itu perasaan saya, boleh aja kan? Mungkin anaknya yang lain juga akan merasa seperti itu juga. Nah, kalau saya itu bukan karena kalau saya pulang umi saya senang banget karena saya akan ngurusin umi saya, akan masakin umi saya. Malah justru sebaliknya, saya kalau datang tuh umi saya
saya sampai segini tuanya itu, saya udah tinggal makan aja gitu. Umi saya yang bakalan ngurusin semuanya gitu. Ibu-ibu sih sekalian yang saya muliakan. Terus kenapa Umi saya seneng banget kalau saya pulang gitu. Sementara kakak-kakak saya yang lain itu masak, kerja yang lain gitu. Karena saya kalau pulang seringkali itu berbarengan dengan saya buat majelis di Indramayu yang Umi saya akan hadiri. Dan di majelis-majelis tersebut kebanyakannya saya akan bercerita tentang Nabi Muhammad. Itu hiburan buat Umi saya. Itu hal yang paling menyenangkan buat Umi saya. Saya asal cerita Nabi Muhammad dikit aja, air mata Umi saya akan deras. Dan di akhir-akhir hidup Umi saya sekitar setengah tahunan lah dari masa terakhir hidup Umi saya tuh bolak-balik bilang, ya Allah, Umi kangen sama Nabi Muhammad. Umi udah kepengen aja ketemu sama Nabi Muhammad. Sampai kakak saya tuh suka bilang, Mi ketemu sama Nabi Muhammad tuh Mi gak harus meninggal. Umi saya senyum-senyum aja. Kayak yang, ya tapi Umi pengennya ketemu yang gak pisah lagi gitu. Kayak gitu teman-teman saya sekalian. Subhanallah, subhanallah, luar biasa sekali cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai terakhir saya ke Indramayu itu hari Selasa 5 hari sebelum Umi saya meninggal. Itu saya di sana. Umi saya sakit, tapi waktu saya datang itu perlahan-lahan Umi saya sembuh. Sampai akhirnya bisa hadir maulid barengan sama saya hari Minggu gitu. Kemudian hari Selasa itu Umi saya hadir majelis maulid, bahkan baca doa maulidnya. Jadi sehat gitu. Makanya saya bisa pulang dengan lega ke Jakarta lagi. Sesudah saya tinggalin Umi saya yang asalnya sakit, saya kirain Umi saya udah sembuh gitu kan. Ternyata saya di prank ya. Itu di sepanjang jalan, ponakan saya tuh yang nyetirin saya, dia bilang gitu, Umi ini emang obatnya haleh ya, dia bilang. Haleh itu halah maksudnya pipi gitu. Dia manggil saya halah gitu. Dia bilang haleh ini kayaknya obatnya Umi deh. Tiap Umi itu sakit gitu, pas Aleh pulang tuh Umi itu udah sembuh gitu. Saya bilang bukan saya yang jadi obatnya Umi, nak, saya bilang. Akan tetapi yang jadi obatnya Umi itu adalah maulid. Yang jadi obatnya Umi adalah Nabi Muhammad SAW yang selalu saya ceritakan di majelis-majelis yang Umi hadiri gitu. Cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Dan teman-teman saudara sekalian, Nabi Muhammad tidak pernah menyia-nyiakan pecintanya. Nabi Muhammad tidak pernah menyia-nyiakan pecintanya. Siapapun pecintanya, bahkan jika pecintanya itu adalah saya, jika bahkan pecintanya itu adalah kamu. Sekali lagi saya ulangi, dengarkan pakai hatimu. Nabi Muhammad tidak pernah menyia-nyiakan pecintanya. Jika bahkan pecintanya itu adalah dirimu, kamu dengan segala dosa-dosa, kamu dengan segala ketidakpandaianmu menjaga lisanmu, kamu dengan ketidakmengertianmu tentang kehidupan, kamu yang suka salah-salah mengambil keputusan, kamu yang suamimu suka kamu omelin mulu, kamu yang anakmu suka kamu galakin mulu, kamu yang tetangga-tetangga tidak aman dari omongan burukmu, kamu yang sholat kadang suka kamu mundur-mundurin, kamu yang tahajud sehari libur beberapa hari sesudahnya, kamu yang Al-Quran kamu letakkan begitu saja, tidak kamu buka-buka selama beberapa waktu, kamu yang gampang ngomongin orang, kamu yang gampang bohong, kamu, kita dengan segala kekurangan-kekurangan dan aib-aib kita, kalau kita punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad yang besar, insya Allah Nabi Muhammad tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Yuk belajar. Selain daripada kita cinta Al-Quran,
kita juga cinta Nabi Muhammad SAW yang kepadanya Al-Quran diturunkan. Udah, hidup mah simpel aja Bu, gitu aja udah. Hidup mah gitu aja. Mau apa lagi coba? Hah? Mau nyalon tahun 2024? Udah gak usah. Mau apa coba? Hah? Mau apa? Masih mau kepengen beli rumah yang gedean, masih mau kepengen beli mobil yang banyakan gitu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, begitu kamu mati, kamu tinggal semua. Gak ada yang kamu bawa. Kalau gak dari sekarang kamu berbekal buat kematianmu. Kalau gak dari sekarang kamu benerin hubunganmu sama Al-Quran. Kalau gak dari sekarang kamu banyak-banyak baca Quran. Kalau nggak dari sekarang kamu benerin hubunganmu sama Nabi Muhammad. Kalau nggak dari sekarang kamu deketin Nabi Muhammad, mau kapan lagi? Kalau ajal datang menjemputmu, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, Bu. Kalau udah kamu masuk ke dalam alam kuburmu, apa yang kamu usahakan dari duniamu menjadi tidak ada artinya apa-apa. Yang tersisa hanya hubunganmu dengan Allah, hubunganmu dengan Nabi Muhammad. Yuk, benerin diri dari sekarang. Yuk, pastikan langkah sudah berada di jalan yang benar. Mari belajar, mulai menabung cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita disyafaati oleh Al-Quran. Allah jadikan kita disyafaati oleh baginda Nabi besar Muhammad. Allah jadikan kita berada di jalan yang benar. Allah jadikan kita hidup dengan baik hingga mati dengan baik, insya Allah. Allah jadikan kita hidup bawa cinta yang besar kepadanya dan kepada kekasihnya Muhammad SAW, hingga kita mati dengan membawa rahmatnya Allah. Kita mati dengan berbekal cinta kepada Nabi Muhammad. Kita mati dengan berbekal rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita berbagai macam kebaikan-kebaikan darinya, insyaallah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan memandang kita semua dengan pandangan penuh kasih sayang. Dirahmati semua yang hadir dan kepada semua orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya Allah. Mau yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren, menjadi tempat turunnya hujan rahmatnya Allah di atas muka bumi, menjadi para ahli-ahli Al-Quran, menjadi orang-orang yang nisbat Qurannya bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba tercinta di sisinya, ala hadhihi niyah bikun niyatin salihah, dan lebih daripada itu semua, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang apabila datang ajal menjemput kita dimatikan dalam husnul khatimah. Jadikan kalimat terakhir saat ajal menjemput kita adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Amin. Kemudian mohon berkahan Fatihah untuk kesembuhan adik kandungnya Bu Nyai, yaitu Khadijah Mutahharah binti
almarhum Abdul Jamil, dan juga untuk ibunya yaitu Hajah Masfuatun Zulaikha binti Yasin, annallaha yashfihim ajilan syifaan la yughadiru saqaman wal alama. Buat semua yang sedang sakit-sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan semuanya juga insyaallah, dan juga doakan untuk